105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugarur lovers semuanya dimanapun Anda berada dan sedang apapun ya. Jumpa lagi sama Pak Nur yang pagi hari ini ditemani oleh seorang gadis yang sangat cantik. Ya, dia adalah Aziza Naila dari kelas 8C. Benar aja ya? Iya, benar. Iya, hari ini Zah, kamu hari ini kok tampak cantik sekali, Zah. Kok tampak segar sekali. Kamu udah sarapan atau belum hari ini? Sudah pasti dong Pak, saya sarapan. Kan saya keseharian saya tuh harus itu Pak. Pertama-tama tuh harus sarapan dulu. Terus juga saya tentunya mandi, jadi biar kelihatan bersih dan kelihatan indah gitu Pak. Oh, jadi kamu udah sarapan ya? Sudah sarapan, sudah mandi? Iya dong, masa belum mandi? Nanti iya. Kalau misalkan ada orang di sebelahku terus mencium bau-bau tidak sedap itu gimana Pak? Iya. Kalau kamu kan habis mandi itu kan kelihatan saya. Kamu tambah cantik, tambah anggun, tambah bersih. Kalau Pak Nur ini sama aja. Jadi mandi gak mandi itu sama ya, sama-sama jeleknya. Loh, berarti itu Pak, mandinya Pak Nur tuh kurang bersih Pak. Kok sampai sama aja gitu. Berarti Pak Nur ini mandinya itu enggak pakai sabun, enggak pakai apa, pure, mari sudah. Oke, sarapan pakai apa hari ini Nah, aku tadi pagi sarapan pakai soto ayam, soto buatan mama Pak. Wow, pasti rasanya enak Enak dong Pak, sotonya tuh penuh dengan ayam. Penuh dengan ayam? Ini gimana sih ya? Soto ayam penuh dengan ayam. Oh yes, pokoknya ayamnya banyak kan, iya, begitu kan? Ayamnya banyak. Wah, ini kalau kamu menilai masakan mamamu sama misalnya kamu beli ya, pernah diajak Pak Nur untuk beli soto kan itu ya? Iya. Nah, itu enak kan mana itu? Ya ini kan punya mama saya lah Pak. Karena masakan mama saya tuh beda ya Pak dari yang lain. Lebih spesial, terus juga masaknya juga pakai cinta. Oh, pakai cinta? Oh iya dong. Pak Nur baru tahu kali ini. Masaknya itu pakai cinta. Oke, dari ini kalau kita ngomong mandi kita ngomong itu rapi ya. Nah, tema kita kali ini yaitu kebersihan itu indah. Bersih itu indah, seperti itu. Kenapa kok kalau bersih, kalau kita itu bersih, itu kenapa sih kok indah? Dikatakan indah itu kenapa? Ya karena kalau bersih itu Pak kelihatan bersih gitu aja Pak. Kayak apa ya Pak, lebih kelihatan rapi, terus juga lebih enak dipandang mata. Jadi makanya kan bersih itu indah. Karena kayak bersih itu nyaman dilihat Pak. Kayak rasanya tuh pengen lihat terus gitu. Makanya bersih itu indah. Nah, selain bersih itu indah, ini kan ada hadis ya. Anadzofatu atau haru minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Iya. Makanya kita ini kan harus menjaga kebersihan terus ya. Benar. Nah, kalau kamu menjaga kebersihan itu sehari kamu mandi berapa kali? Nah, aku Pak sekali sehari tuh mandi 2 kali. Nah, mandi pertama itu waktu mau berangkat sekolah. Terus mandi kedua itu ya habis pulang sekolah Pak. Kan sekarang kan pulang sekolah udah itu ya Pak, jam sore itu ya Pak, habis asar ya. Iya. Nah itu saya habis pulang sekolah langsung mandi. Jadi bisa bersih gitu Pak di rumah. Oh, berarti kamu begitu datang, ucul-ucul datang dari sekolah itu mandi? Iya Pak. Jadi saya di sekolah bersih, di rumah juga bersih tentunya. Oh, iya. Kalau boleh tahu kamu kalau mandi itu berapa jam nih Wah, nggak sampai berjam-jam juga dong Pak. Pasti ya paling cuman 5 jam doang Pak. Oh, 5 jam? Iya. 5 jam itu lama. Iya, tapi bener yang disampaikan Pak Nur tadi kan bener ya. Kamu itu kan kalau habis mandi itu kan memang tampak lebih cantik, lebih bersih gitu ya. Iya. Kalau Pak Nur ini percuma kalau misalnya mandi lama-lama pun 10 jam pun seharian pun di kamar mandi. Nah, berarti itu Pak, berarti Pak Nur itu kurang lama mandinya. Oh, kurang lama? Heeh. Oh.
berarti kamu kesimpulannya kalau mandi itu lama gitu saya. Oh iya 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 iya. Dia memang ini memang apa namanya itu membersihkan diri. Itu sebenarnya kalau misalnya sampai detail-detailnya ya, bolot-bolotnya dihilangi, itu mungkin butuh waktu yang lama gitu loh ya. Benar, karena kan mandi lama tuh ya karena ya juga harus bersihin semuanya gitu Pak. Sampai yang pokoknya semuanya gitu Pak dibersihin Pak. Iya 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 ya. Ini kan kalau sekolah ya, kalau sekolah kamu kan mandi 2 kali. Nah sekarang kalau hari libur ya, hari Minggu atau hari libur ya, kamu mandinya berapa kali? Bisa jadi ya Pak 0 kali. Loh 0 kali? kok sama-sama Pak? Iya iya iya. 0 kali bener 0 kali. Iya bener Pak. Ya kadang-kadang juga tuh sih Pak. Karena kan saya juga apa ya, kalau libur tuh rasanya tuh kayak ngabis-ngabisin waktu gitu Pak. Ngabis-ngabisin waktu di kamar mandi kan ngapain juga ya Pak. Iya iya iya. Karena kan kita ini kan di sekolah ini kan sudah full day ya saya. Iya. Kamu kalau sampai di rumah itu rata-rata jam berapa sih Jan? Rata-rata tuh biasanya jam 5 Pak. Jam 5 baru nyampe rumah ya? Iya. Atau enggak jam 4:30. Pokoknya ya sesuai kemacetan jalanan ya Pak ya. Pernah nggak kamu dalam perjalanan ini macet sampai lama aja? Pernah nggak? Pernah Pak. Iya. Pernah. Sampai saya pernah dijemput jam 6 Pak. Jam 6? Iya. 6 sore? Iya. Oh iya. Karena kayak di tol itu kan bener-bener macet banget ya Pak waktu itu. Nah, ketika dijemput jam 6, kamu pulang sampai di rumah, itu mandi enggak itu? Masih mandi lah Pak. Karena kan saya mau leye-leye di kasur gitu Pak. Nah biar kasur agak kotor, saya ya mandi dong. Oh iya iya iya. Kamu kok kenal bahasa leye-leye sih? Leye-leye, lumah-lumah. Kamu ini sebenarnya gimana sih? Orang asli Jawa atau gimana sih? Wah, saya sebenarnya juga bingung ya Pak. Soalnya saya sendiri lahir di Jawa Timur, lebih tepatnya Surabaya. Tapi nggak bisa bahasa Jawa Pak. Oh iya, ya mungkin yang bahasa umum-umumnya aja sih ya. Leye-leye, lumah-lumah, tenguk-tenguk, tenger-tenger. Iya, mungkin bahasa Jawa yang simpel-simpel itu saya lumayan bisa. Oh iya, berarti kalau di rumah kamu pakai bahasa Indonesia? Iya. Atau pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia dong Pak. Tapi ngomong-ngomong kamu ini pinter bahasa Inggris ya? Pinter bahasa Inggris. Kamu kalau di rumah latihan bahasa Inggris itu sama siapa? Sama kakak saya Pak. Kakakmu juga pinter? Lebih pinter mana sama kamu? Saya dong Pak. Iya, ini kakakmu ini melihat loh, nanti tersinggung loh. Oke, ini kan kalau pinternya, kamu kan ngakuin pinter kamu kan gitu ya. Iya. Awas loh, Pak Nur nggak ikut-ikut loh Za. Ini kan jawabanmu loh Za. Kalau cantik Za, cantiknya itu kamu sama kakakmu, cantikan mana? Saya dong Pak. Oh cantikan kamu? Iya. Ini ngelihat loh kakakmu ini loh, tersinggung nanti Za. Loh, kan kalau soal penampilan itu kan relatif kan Pak. Nah kalau di pandangan saya ya saya lebih cantik dong. Oh iya ini ya tapi karena itu di pandangan saya aja ya Pak. Tapi kalau pandangan orang lain bisa aja berbeda. Ada yang mungkin lebih cantikan kakak saya atau yang cantik saya. Ya pokoknya ya sesuai pandangan orang aja Pak. Oh iya iya iya. Mungkin ini gitu ya. Kamu nganggap kamu itu lebih cantik gitu kan. Kalau Pak Nur tanya ke kakakmu misalnya, cantikan mana kamu sama Aziza? Ya dia merasa ya cantik saya lah gitu. Nah itu loh, karena itu Pak ya sesuai teori itu Pak. Penampilan tuh relatif sesuai pandangannya sendiri. Nah kakak saya juga mikir ya cantikan saya lah. Nah saya juga mikir ya cantikan saya lah. Iya iya bener-bener ya. Seperti Pak Nur ini kan juga pede ya. Misalnya Pak Nur ditanya, Pak Nur ini ganteng enggak? Wow sangat ganteng. Tapi enggak tahu menurut orang lain bodoh amat gitu. Za, untuk menjaga kesegaran Za, kan gini kan, kita ini kan beraktivitas ini kan selama 1 hari full gitu ya. Kan tentunya kan enggak sempat mandi dah di sekolah saya. Nah ini untuk menjaga supaya
bau badan kita. Wah, ini masalah yang rumit ini ya. Iya. Bau badan. Untuk menjaga bau badan supaya tidak tercium bau tidak enak, supaya tetap segar. Kamu gimana sih? Kalau saya sih Pak, apalagi lagi keringetan gitu ya Pak, pasti kan masalah utamanya itu bau karena keringetan. Nah pasti juga kita harus nyiapin yang namanya tisu. Jadi Tisu? buat ngelapin keringat-keringat gitu Pak. Nah pertama itu dibersihin. Nah kalau sudah kita bisa pakai pewangian, pakai parfum atau pakai deodoran gitu Pak. Biar orang di sebelah kita tuh nyaman. Buat apa ya Pak? Menghormati orang gitu loh Pak. Jadi menjaga bau badan itu ya juga menghormati orang Pak, biar mereka nyaman sama kita. Kalau bau badan kita nggak enak ini kan artinya kan menyiksa teman-teman kita, bener nggak sih Jan? Bener Pak, bener Pak. Nah bukannya itu ya Pak, mengejek yang bau-bau ya Pak, tapi setidaknya itu ada usaha untuk tidak bau badan gitu Pak. Iya, karena kan sebenarnya kalau kita itu gini-gini aja. Mau kalau gini ya. Nah, ini bau nggak sih? Sebenarnya kecium loh, Zah. Kalau misalnya baunya nggak enak, itu kan otomatis kan harus cepet-cepet. Gimana sih usahaku supaya bau saya ini menjadi enak, supaya menyenangkan orang lain? Bener nggak sih seperti itu, Zah? Iya, bener Pak. Kalau kamu Zah, ini pakai apa? Pakai yang mana? Pakai yang parfum atau pakai yang apa sih? Panu nggak begitu ngerti Zah kayak gitu Zah. Kalau saya sih pakai yang parfum ya Pak. Karena kalau menurut saya tuh parfum ya lebih tahan lama, terus juga bisa menyebar ke seluruh gitu Pak. Sama Zah, sama. Kalau Pak Nur ini pakai parfum juga ya, tetapi parfumnya Pak Nur ini parfum aneh Zah. Apa itu Pak? kan Pak Nur kan begini ya. Pak Nur ini kan baunya kan kalau dicium-cium begini kan nggak enak gitu kan. Terus Pak Nur itu muncul ide ya. Pak Nur ke ke tukang fotokopian ya. Nah di situ kan ada minyak wangi 10.000 itu. Nah itu Pak Nur beli satu ya. Jadi beli parfum baru gitu ya Pak, satu per hari gitu. Bukan ini apa namanya yang ini kan tahan 1 minggu ya. Tapi kan yang kecil-kecil 10.000 itu Pak Nur tuh belinya itu pikirannya Pak Nur begini. Pokoknya yang penting Pak Nur ini tidak bau perengus. Pokoknya harus wangi lah. Iya. Nah gitu. tapi ya nggak sebagus minyak wangi Muza tentunya Za. Oke, dan kamu memandang pakai minyak wangi itu kebutuhan atau gimana sih ya? Apa kebutuhan gitu loh, harus gitu loh? Kalau menurut saya sih harus ya Pak, kalau bagi saya. Karena saya sendiri ya punya badan yang lumayan berbau ya Pak. Kalau apalagi yang kegiatan yang lari-lari, olahraga, terus pokoknya banyak gerak gitu Pak. Nah itu saya tuh mewajibkan saya sendiri buat pakai parfum. Iya, gini nih Zah, Pak Nur nggak bisa membayangkan Zah. Misalnya kan kita ini kan pakai seragam ini kan untuk 2 hari kan, satu seragam untuk 2 hari. Misalnya di hari Senin itu main sepak bola atau main-main di lapangan olahraga, kan besoknya kan harus dipakai lagi. Iya. Itu kalau baunya nggak enak, itu artinya menyiksa Zah. Iya, menyiksa temannya. Iya bener banget Pak, menyiksa teman sama juga menyiksa satu ruangan Pak. Iya kalau 1 orang yang begitu, loh misalnya ada 5 orang, ada 10 orang, bau semua. Ini bisa mendem ini gurunya. Kamu pernah dengar nggak sih yang di TikTok, di apa ya namanya, di YouTube itu kan ada dosen yang protes gara-gara mahasiswa di kelasnya itu, satu kelas itu bau badan semua aja, viral itu aja. Itu ya Allah, kok iso ya, orang itu kan biasanya kan harus peka, gini terus kan ya, supaya biar ini apa namanya itu, biar tahu badan kita itu bau atau enggak, kan begitu aja. Oke. Terus kemudian ya, kalau warna kesukaanmu, nah ini belum Pak Nur tanya, ini warna kesukaanmu apa sih? Wah, warna kesukaan saya tuh banyak banget Pak sebenarnya. Ada hitam, putih, pink, sama biru. Biru. Oh, berarti macam-macam ya. Yang paling favoritmu, terfavorit? Yang paling favorit ya Pak? Iya. Hitam. Hitam? Iya. Wah. Karena kalau menurut saya tuh yang warna hitam itu cocok buat dipadu-padain gitu Pak. Jadi cocok buat dipasang-pasangin gitu Pak sama warna lain. Makanya saya suka banget soalnya
gampang dikumpul-kumpulin gitu Pak. Iya, jadi kemarin ya, ini kan temanya siaran itu kan kepribadian seseorang menurut warna kesukaan ya. Nah, warna kesukaannya Mada, kamu tahu kan Mada kan? Iya. Mada yang itu loh, yang apa namanya, nggak cantik gitu. Mada yang suka makan sarden itu ya Pak. Iya, suka. Sekarang gini aja, sekarang kita julukin aja Mada sarden gitu aja. Kan sukanya makan sarden. Nah, dia itu sukanya warna hitam. Nah, ketika Pak Nur baca-baca artikel sama Nadifa kemarin itu, ternyata orang yang menyukai warna hitam itu dia itu cepat terkenal, tetapi dia itu tidak menyombongkan diri, gitu loh ya. Cepat terkenalnya cepat, tapi dia sendiri merasa aku ini bukan apa-apa, gitu loh ya. Ini kamu enggak sih ya? Kamu banget enggak sih ya? Kayak gitu, sifat seperti itu. Wah, saya kurang tahu ya Pak. Soalnya ya pribadi saya ya, yang saya nggak bisa nilai ya Pak kalau pribadi saya. Tapi kalau orang lain kan bisa menilai kan. Nah, kalau pribadi saya sendiri saya nggak tahu Pak sifat saya itu gimana Pak. Karena saya kan juga nggak merasakan kan, yang ngerasain ya orang lain Pak. Oh iya benar. Kalau kepribadian kita itu kan yang merasakan kan orang lain saya. Dan bau badan pun ini juga ini kembali ke bau badan lagi Rek, karena ini memang benar-benar krusial ya, benar-benar pelik. Bau badan ini yang bisa mencium dengan akurat akurat ya, dengan apa namanya, dengan objektif itu adalah orang lain gitu loh ya. Benar. Iya, kalau kita ini kan ya biasa bau badan kita, mungkin kita merasa kita ya merasa oke aja Pak. Kayak ngerasa nggak ada yang salah, padahal ya orang lain udah kayak natap kita, terus juga udah mulai menghindar gitu Pak. Iya, jadi perlu diwaspadai itu Rek, perlu diwaspadai itu. Benar. Iya, kalau kamu Zah ini beli minyak wangi ya. Nah, beli minyak wangi ini dibelikan atau kamu beli sendiri nih? Kalau saya sih dibelikan ya Pak. Soalnya saya sendiri juga bingung mau milih rasa yang mana. Kan banyak yang wangi ini, wangi bunga ini, bunga-bunga ini gitu Pak. Nah saya bingung. Akhirnya ya saya minta dibelikan. Oh, minta dibelikan. Artinya dibelikan itu memang dibelikan nyoza, atau ayo beli kamu yang milih sendiri wanginya. Gimana? Enggak, tinggal kayak gini Pak. Ini Za gitu doang Pak. Ini Za dipakai. Kamu cus mari gitu. Iya. Oh, enak sekali kamu. Waduh. Dan kamu suka ya wangi? Yang belikan siapa? Papamu atau mamamu? Saya waktu itu pernah dibeliin kakak saya sih Pak. Oh, kakakmu? Karena waktu itu kan saya ulang tahun. Terus juga saya bingung mau hadiah apa. Akhirnya saya minta parfum Pak. Oh, terus dibelikan sama kakakmu. Oh, berarti kakakmu ini sayang sekali sama kamu, Zah. Wah. Sayang banget gitu ya? Iya, bener gak sih? Iya Pak, sayang banget Pak. Oh, sayang banget. Pernah nggak tukaran? Wah, sering dong Pak. Oh, sering? Setiap hari? Ya, sehari itu ya paling bertengkar kecil-kecilan gitu Pak, kayak rebut-rebutan makanan atau rebut-rebutan inilah itulah gitu Pak. Oh ya, tak kirain kamu tuh tidak pernah bertengkar. Bertengkar juga ya? Iya, bertengkar juga dong Pak. Oke, kalau bertengkar ya, ini kan bertengkar kamu sama kakakmu, ya pastinya kan, nah yang namanya saudara itu kan pasti bertengkar ya, dimanapun itu kan ya. Nah ini mamamu lihat ya, ini kok bertengkar anakku ini anakku cantik-cantik kok bertengkar. Mamamu bela yang mana ini? Mamamu lihat terus. Mamamu bela apa? Pernah nggak sih dibelain sih? Ya pernah dong Pak dibelain. Tapi mama saya juga pasti belanya yang benar Pak. Yang waras salah satunya nanti dibela gitu Pak. Loh, yang waras gimana? Ya maksud saya tuh yang benar Pak, yang misalkan lagi bertengkar, terus misalkan saya yang benar, nah saya dibela. Tapi nanti kalau kakak saya yang benar ya kakak saya yang dibela. Atau enggak mungkin kalau sudah terlalu capek ya Pak ya, itu nanti bakal diam sendiri. Nanti kita juga bakal diam sendiri Pak. Nanti bertengkar, nanti lagi bertengkar gitu ya, nanti tiba-tiba padam sendiri Pak. Udah gitu aja. Oh, secepat itu sih? Iya Pak. Dan nanti baikannya gimana sih? Kamu minta maaf gak sih? Apa moro-moro baikan sendiri gitu gimana sih? Nanti baikannya itu pasti gini Pak. Tiba-tiba udah selesai kan bertengkarnya Pak. Terus tiba-tiba salah satu dari kita pasti kayak gini.
main yuk, main yuk, main yuk. Nanti Udah baikan sendiri. Udah Pak. Kamu nggak dendam gitu ya? Enggak pak. Oh, enggak. Mungkin ya saya ada dendam tapi ya cuma 5 detik doang pak. Nanti kalau diajak main, ayo main yuk dek. Iya deh, ayo. Oh. Jadi, iya. Memang gitu saudara ya. Pak Nur tidak pernah punya saudara ya. Mau bertengkar sama siapa? Kalau Pak Nurdin mau bertengkar, ini harus mencari lawan di luar ya. Iya. Kalau di rumahnya sendiri, Pak Nur tidak pernah bertengkar sama adiknya Pak Nur gitu kan. Soalnya pak, kalau adik kakak minta maaf gitu ya pak, Iya. rasanya tambah jadi canggung pak. Udah mending lupain aja, langsung aja main gitu aja pak. Iya, kok gak biasa nih ya. Iya pak, rasanya jadi kayak aneh gitu loh pak. Jadinya, loh lapo hari ini minta maaf, aneh gitu pak. Iya, misalnya kamu gitu aja. Misalnya kamu kan yang salah ya. Terus kakakmu kan diem aja. Terus kamu gini, Kak, aku minta maaf Kak. Mungkin kakakmu gini, apa sih? Iya pak, Iya kan? bener pak. Saya waktu itu pernah bertengkar kan. Terus saya kesel banget pak. Terus dia tiba-tiba begini, minta maaf ya. Lalu, loh ngapain sih? Aku bilang gitu pak, refleks pak. Iya. Ngapain kamu? Aku bilang gitu pak, refleks. Iya, jadi mungkin gini loh ya, mungkin kamu tuh dalam hati ya, tapi nggak terucap ya, udah ada perjanjian. Pokoknya nek salah, wis meneng-menengan naik, Iya. wis clear sendiri. Gitu. Bener. Iya. Udah, lupain aja bertengkar-bertengkarnya itu. Mending kita main aja langsung. Oh iya, Za, kamu pernah nggak sih ya bertengkar yang hebat sama kakakmu bertengkar masalah? Iya. Bertengkar hebat itu bertengkar gimana sih? Pernah nggak, Za? Ya pernah dong pak, pernah. Ya tapi cara nge-clearnya ya sama kayak tadi. Iya. Tiba-tiba udah baikan aja. Oh. Tapi pernah pak, dia nggak mau ngomong sama saya selama 1 harian. Oh, 1 harian. Terus perasaanmu gimana, Za? Ya perasaan saya ya biasa-biasa aja pak. Be aja. Mungkin batinmu Iya. gini, Za. Langku ya paling ya diajak main lagi gitu kan. Iya pak, batinku juga gitu pak. Ala nanti paling juga baik-baik sendiri. Nanti juga paling dia ngobrol-ngobrol sendiri. Dia yang merambat-merambat gitu pak. Oke, tetapi intinya itu kan sayang banget sama kamu, gitu kan? Iya. Kamu merasakan ya sayangnya itu ya, merasakan gitu? Geli pak. Enggak maksudnya itu kan, oh ini kakakku kok sayang banget sama aku gitu. Kamu kerasa gitu ya? Oh iya. Terus tadi kan kamu dikasih hadiah ini ya, kamu dikasih hadiah minyak wangi ya. Minyak wangi ini kan untuk menunjang penampilan biar Iya. supaya kamu itu wangi gitu ya. Ada nggak hadiah yang lain yang pernah dikasih sama kakakmu ke kamu? Hadiah lain ya pak. Iya, misalnya baju, misalnya apa gitu. Makanan pak. Makanan. Kamu dikasih hadiah apa? Telur gulung pak. Telur gulung. Iya, Pak. Waduh, gila telur gulung. Itu pas apa itu? Momennya pas apa itu? Ya saya ya minta-minta aja gitu pak. Dia pulang sekolah kan pak. Terus saya minta, Kak beliin telur gulung dong. Terus dia males. Tapi pak pulangnya udah lama banget. Pulang-pulang bawa telur gulung pak. Banyak lagi pak. Oh iya. Itu loh Za. Itu namanya kakakmu tuh sayang banget sama kamu Za. Enggak itu kan cuma di luarnya aja kan, di lisannya aja. Tapi sebenarnya itu, oh iya rek, adikku rek. Coba kamu nanti ini Za, apa minta yang lebih lagi Za. Dibelikan martabak bangka. Gitu. Oke. Dan memang Za, memang Pak Nur ini kalau melihat kamu Za, kamu itu gini Za. Boleh kan Pak Nur menilai kamu Za? Iya boleh pak. Kamu itu rapi, gitu kan? Kerudungnya selalu licin, gitu kan? Terus kemudian kamu ini wangi nggak sih? Pak Nur nggak bisa ini Za, nggak bisa nyium gitu ya. Yang jelas kamu itu rapi sepanjang hari seperti itu. Gitu. Itu penilaiannya Pak Nur, dan ternyata rahasianya itu Aziza ini kan ini guys, apa namanya itu, kalau mandi itu ya memang membersihkan diri gitu loh kan. Kan ada yang mandi itu kan cuma membasahi diri gitu loh ya. Pure pokok wis teles kabeh ya wis kan gitu. Tapi kalau kamu kan enggak seperti itu. Iya.
Dan yang kedua guys, Aziza ini juga pakai minyak wangi supaya dicium supaya kalau berhadapan dengan teman-temannya, berkumpul sama teman-temannya itu akan merasa bahagia, menebarkan kebahagiaan, gitu kan. Benar. Dan tentunya ini kan harus dipakai untuk hal-hal yang positif minyak wangi ini, gitu saja. Dong. Oke, waduh, ini kalau kita ngobrol ini nggak bakalan selesai nih Zah. Dan ternyata ini waktunya ini juga sudah mepet sekali dan kita harus apel pagi, gitu saja. Iya, tetap benar. semangat terus ya. Iya, Tetap siap, Pak. semangat terus, jaga selalu kerapian dan kebersihan. Siapa? Oke, dan kita akan jumpa lagi ya di siaran-siaran yang akan datang bersama kamu atau bersama teman-teman presenter yang lainnya. Bagi Mugaru Lovers tetap stay tune di ngomong apa saya boleh mutar. Ya, bagi Mugaru Lovers tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan teman saya Aziza Naila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto-foto dulu ya.